Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cynthia Maria Magdalena Stindaon dari kelas THPA dengan NIM 2206113051. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode perhitungan bakteri asam laktat pada yogurt, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi umum dan juga untuk menambah wawasan saya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu membuat media dengan menimbang MRSA dan dituang ke dalam Erlenmeyer. Lalu MRSA dilarutkan dengan Aquades sebanyak 150 ml. Stirrer bar disterilkan dulu sebelum masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu Erlenmeyer ditutup dengan kertas aluminium foil dan disemprot sebelum ditutup agar tetap steril. Setelah itu ditutup dengan plastik kaca dan diikat dengan menggunakan gelang karet. Hal ini dilakukan agar larutan yang berada di Erlenmeyer tetap steril. Setelah itu larutan dihomogenkan menggunakan stirrer bar, lalu panaskan menggunakan penangkas air, dan kemudian dipindahkan ke hot plate. Di hot plate dipanaskan pada 400-500 suhu derajat Celcius hingga larutan terlihat jernih. Setelah itu dilakukan pembuatan larutan pengencer dengan masukkan garam fisiologis sebanyak 1,425 gram dan dituangkan Aquades sebanyak 165 ml ke dalam gelas beker. Setelah itu dihomogenkan larutan pengencer atau garfish pada Erlenmeyer dan gelas beker. Kemudian tuang larutan garfish ke dalam gelas ukur menggunakan corong. Kemudian dituang larutan garfish ke dalam gelas ukur, lalu diukur dan dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 9 tabung reaksi dan diletakkan ke dalam rak tabung reaksi. Setelah itu potong kecil-kecil aluminium foil. Kemudian aluminium disemprot dengan Aquades. Lalu tutup tabung reaksi dengan aluminium foil yang sudah disterilkan dan bungkus dengan plastik kaca agar tetap steril. Setelah itu ikat dengan gelang karet agar tidak tumpah dan tidak terkontaminasi dengan udara luar. Setelah diikat dengan gelang karet, kemudian disusun kembali pada rak tabung reaksi hingga 8 buah tabung reaksi. Setelah terkumpul 8 buah tabung reaksi yang berisi Aquades, kemudian diikat dengan menggunakan gelang karet. Lalu setelah itu dibungkus dengan plastik kaca dan diikat dengan menggunakan gelang karet dengan tujuan agar saat sterilisasi tidak mengembun. Selanjutnya sterilisasi cawan petri, yaitu dengan menggunakan koran dan membungkus 5 buah cawan petri dengan koran. Setelah cawan petri digulung dengan kertas koran, kemudian dilipat dan kemudian dibungkus dengan plastik kaca dan diikat dengan karet untuk melindungi sampel atau media dalam cawan agar tidak terkontaminasi dan menjaga kelembaban. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven. Ini merupakan proses inkubasi selama kurang lebih 24 jam, yang dimana tujuannya untuk menumbuhkan bakteri. Sebelum masuk ke laminar airflow, tangan dan alat sudah harus sterilkan terlebih dahulu. Langkah awal yaitu dengan membuka plastik kaca yang berisi cawan petri dan juga tabung reaksi. Setelah itu nyalakan api bunsen dengan menggunakan korek api. Setelah itu keluarkan cawan petri dari dalam koran. Kemudian cawan petri sterilkan dengan meletakkan cawan petri di atas api bunsen. Tidak hanya cawan petri saja yang disterilkan, tutup Erlenmeyer juga harus sterilkan dengan api bunsen agar media yang ada di dalam Erlenmeyer tetap steril. Kemudian tuang larutan ke dalam cawan petri. Usahakan tangan tidak keluar dari laminar airflow agar bakteri jahat tidak masuk ke dalam laminar airflow dan media tetap steril. Sesudah media dituangkan, ratakan agar dan pastikan agar tidak pecah. Setelah media dituang ke dalam cawan petri, kemudian disterilkan kembali dengan menggunakan api bunsen. Setelah selesai menggunakan bunsen, api bunsen dimatikan dengan cara menutup bunsen dengan menggunakan penutupnya. Berikut ini merupakan proses inokulasi. Langkah awal yaitu diambil blue tip dengan menggunakan mikropipet.
Lalu diambil tabung reaksi yang berisi larutan pengencer ke-6. Lalu tabung reaksi ditutup dengan menggunakan cempol dan dikeluarkan dari laminar flow dan diletakkan di vortex untuk dilakukan penghomogenan. Setelah itu, tabung reaksi dimasukkan ke laminar flow dan diambil menggunakan blue tip untuk dimasukkan ke dalam cawan Petri. Tetapi, sebelum dituang, cawan Petri sterilisasikan terlebih dahulu dengan menggunakan api Bunsen. Api Bunsen dinyalakan, lalu cawan Petri sterilisasikan dengan cara memanaskan ujung mulut pada cawan Petri tersebut. Diambil batang spreader yang telah dicelupkan di dalam alkohol, lalu dipanaskan di atas api Bunsen agar steril. Tetapi sebelum itu, alkohol ditiriskan terlebih dahulu agar tidak menyebabkan kebakaran. Setelah itu, media diratakan dengan menggunakan batang spreader. Setelah itu, cawan Petri sterilisasikan kembali di atas api Bunsen. Sekian video tentang metode perhitungan bakteri asam laktat pada yogurt. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga video ini menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.